Kerusuhan dan protes besar-besaran yang terjadi di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2025, khususnya di Los Angeles, tidak muncul secara tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari berbagai persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang menumpuk, dengan pemicu langsung berupa razia imigrasi skala besar oleh Immigration and Customs Enforcement, yang terjadi pada 6 Juni 2025 di negara bagian dengan populasi imigran terbanyak di Amerika Serikat. Amro, you were saying you were a U.S. Marine? I'm a Marine, proud to serve, baby. How long did you serve? 1998 to 2005. What do you have to say about President Trump sending It's National not Guard? right, bro. You know what I mean? This country and this state runs with immigrants. You know what I mean? I'm a son of parents that came from Mexico. You know what I mean? It's not right. It's not right. You could take the criminals away. You want to take hardworking people for, man. That's not cool. Not cool, bro. Di Los Angeles, ICE menggerebek lokasi kerja seperti gudang pakaian di Fashion District, pusat logistik, dapur roti dan kafe, pasar dan rumah tinggal. Ratusan imigran ditangkap, termasuk sejumlah anak-anak dan orang tua, tanpa pemberitahuan ke keluarga. Banyak dari mereka dilaporkan tidak memiliki akses ke pengacara atau komunikasi selama berhari-hari. Tindakan ICE tersebut memicu kemarahan luas dari komunitas imigran dan pendukung hak asasi manusia, yang menilai razia itu sebagai tindakan tidak manusiawi, bentuk profiling rasial dan ancaman terhadap nilai demokrasi dan konstitusi. Aksi unjuk rasa pertama meletus di pusat kota Los Angeles pada 6 Juni, lalu menyebar ke San Francisco, San Diego, Chicago, New York, dan Seattle. Protes yang awalnya damai, namun berubah menjadi bentrokan saat polisi dan aparat federal menggunakan gas air mata, peluru karet, dan semprotan merica untuk membubarkan massa. Los Ángeles, Rosa. Gracias, Rosa, gracias por compartir, Rosa, gracias. Let's go! And fuck the police! Wow. Bullets of protesters moving them on through the heart of LA. Pemerintah menyebut protes ini sebagai kerusuhan sipil dan ancaman terhadap hukum dan ketertiban. Presiden Trump kemudian mengaktifkan Title 10, yang secara undang-undang dapat mengizinkan pengerahan marinir dan Garda Nasional secara federal, untuk mengirim sekitar 4.100 tentara Garda Nasional dan 700 marinir aktif ke Los Angeles. Langkah ini dikritik luas sebagai pelanggaran konstitusional karena ada upaya untuk mempolitisasi militer. Sampai saat ini kerusuhan tersebut sudah cukup mereda, namun gelombang kerusuhan telah memicu kesadaran kolektif di kalangan masyarakat. Warga kini aktif memantau razia melalui aplikasi komunitas seperti Amazon Neighbors dan saling menjaga tetangga. Aksi publik berupa poster orang hilang dan pertunjukan musik turut memperkuat pesan kemanusiaan dan memperluas empati sosial. Secara politik, gugatan dari negara bagian terhadap pengerahan militer memunculkan perdebatan konstitusional yang tajam. Di sisi lain, media konservatif menggambarkan protes sebagai bentuk kekacauan, memperdalam polarisasi opini publik. Di bidang ekonomi, banyak bisnis kecil tutup akibat keresahan, dan penurunan konsumsi berdampak langsung pada komunitas imigran. Selain itu, gerakan boikot terhadap merek-merek besar yang dianggap mendukung kebijakan kontroversial memperkuat tekanan ekonomi.